Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya, dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga saja para sedulur semuanya ya saat ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, ya diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya selalu senantiasa berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini ya akan mempersembahkan ya sebuah konten ya yang saat ini sedang viral ya, yaitu tentang konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini ya. Menteri Pertahanan kita ya, calon presiden kita juga, yaitu Bapak Prabowo, yang mengungkapkan ya bahwa konflik di Timur Tengah itu berpotensi sekali perang dunia ketiga, seperti itu ya. Ya karena sudah meluas kemana-mana ya, sudah sampai ke Iran, kemudian sekarang ini itu Lebanon, bahkan Saudi Arabia pun yang tadinya diam tidak ikut campur ya ternyata ya ikut juga andil gitu ya, ikut andil juga ya saat ini. Bahkan di seluruh dunia pun negara-negara dunia itu sangat geram sekali dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Zionis Israel. Jadi saat ini sedang ramai-ramainya membicarakan konflik dunia tersebut ya. Sementara antara Rusia dan Ukraina pun masih belum tuntas seperti itu. Bahkan Pak Prabowo itu menyatakan ya dunia ini terancam perang dunia ketiga. Kalau perang dunia ketiga ini terjadi, tentunya ya akan mengeluarkan senjata-senjata yang mutakhir, senjata yang canggih ya seperti nuklir. Nah kalau sudah terjadi demikian ya bagaimana keadaan situasi dan kondisi semuanya ya di dunia ini bagaimana, tentunya bisa kita bayangkan. Nah maka dengan demikian kami akan mencoba ya mengungkap ya fenomena ini. Kita lihat dari sudut pandang gaib ya, tentunya dengan cara mediasi kita mencari informasi dari sosok gaib tentang fenomena ya, konflik yang sedang saat ini terjadi. Namun seperti biasa ya kami peringatkan kembali ya, informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib jangan dipercaya 100% ya. Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya. Kita ambil saja hikmahnya. Kita jadikan semua itu pelajaran atau gambaran untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja kita melakukan mediasi ya kepada para seluruh semuanya. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan mediasi ini. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya yang berwarna telah benteng diri saya tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Dengan cahaya yang berlapis, apabila ada penyusup, penyerang atau yang ingin memberikan informasi kasus otomatis saja Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh energi negatif meninggalkan semua Allah, hati dan pikiran dan mediator tidak dapat terbaca. Apabila dilakukan andil atau tercampur dalam mediumisasi ceramah hancurnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya atau membantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang terjadinya konflik Timur Tengah yang akan mengancam perang dunia ketiga. Saya minta yang asli, berapapun lapisan-lapisannya dapat tembus dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik ke telapak tangan saya. Allah tertarik ke telapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari golongan apa nih? Saya dari bangsa jin. Bangsa jin. Kalau boleh tahu siapa namanya? Saya bernama Syukron. Syukron, bagus, nama yang bagus, Mbak Syukron. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf, siapa yang memuslimkan, Mbak? Alhamdulillah saya sudah menjadi pengikut beliau, Sang Yang Bercahaya Ninewana. Udah lama? Ya, beberapa tahun yang lalu. Yang memuslimkan beliau atau siapa? Ya, beliau langsung. Kami secara berjamaah berduyun-duyun menghampiri beliau saat itu untuk disempurnakan dan sekaligus menjadi bala tentara beliau, menjadi pengikut setia beliau yang berada di barisan paling depan. Saya adalah salah satu penguasa yang berada di daerah Timur Tengah. Saya sejenis jin yang dikhususkan untuk melakukan pertempuran, dan kami biasa bertempur di medan laga. Kami ditugaskan di sana untuk membantu kaum muslimin yang sedang berjihad, berjuang untuk membela
agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami lengkap peralatan perang kami. Kami ada tombak dan pedang, Ya. dan juga perisai. Ya, mohon maaf, Bah. Saya mohon Bah saja dulu. Baik. Ini adalah satu kehormatan bagi saya untuk mengiklankan 2 kalimat syahadat agar saya bertambah yakin Ya. sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membela semua pertempuran bersama kaum muslimin, baik dari kalangan kami ataupun dari kalangan kalian. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Allah. Ya, mohon maaf, Bah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tadi Mbak di sana tuh sedang tugas, sedang perang apa bagaimana? Ya, saat ini kami selalu siap siaga dari seluruh pertempuran saat ini. Ya. Semakin lama semakin sengit, pertempuran semakin memanas, semakin melebar, baik di kalangan kalian maupun di kalangan kami. Kami sama-sama sedang bertempur, dan kami tidak akan takut mati demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mohon maaf, Mbak. Kalau Mbak bertempurnya bagaimana? Dengan yang tidak kelihatan juga? Ya, Oh, di kalangan mereka pun ada, bahkan banyak sekali gitu. dari pihak iblis beserta para sekutunya. Ya, dari golongan kami pun banyak yang masih fasik membantu perjuangan mereka. Sesungguhnya pertempuran itu bukan pertempuran kalian, tapi adalah pertempuran kami juga. Tapi kami setelah dimuslimkan oleh beliau, kehidupan ini terlihat nyata. Keyakinan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tergoyahkan. Kami siap walaupun harus berkorban jiwa dan raga kami. Ya, bagi bahasa kalian mungkin jiwa dan raga. Ya. Iya, mohon maaf, Mbak. Itu kok pertempurannya semakin melebar kemana-mana ya, Mbak? Apa itu nanti akan bisa menyebabkan perang dunia ketiga? Bisa jadi, karena ini juga adalah salah satu program yang golongan mereka inginkan. Terjadinya pertumpahan darah, pertempuran yang besar untuk menyambut Imam Mahdi. bukan Bukan apa tuh? Oh, si Dajjal. tuan mereka itu. Si Dajjal. Ya, tentunya kami pun tidak akan melakukan pertempuran jika mereka tidak akan atau tidak mau menyerang. Kami tidak akan melakukan pertempuran. Kami sebetulnya cinta damai, Ya. sama seperti kalian. Ya. Bila kalian benar-benar memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya kalian pun mendambakan sekali yang namanya ketentraman dan kedamaian. Ya. Kami pun sama.
seperti itu. Kami tidak akan melakukan penyerangan-penyerangan jika mereka tidak melakukannya terlebih dahulu. Kalau boleh tahu Mbah, bagaimana dengan keadaan Indonesia nantinya itu? Ya, jika perang ini terus melebar ke berbagai penjuru dunia, Ya, pasti bangsa kalian mau tidak mau harus memilih. gitu. Ya, seperti itu. Perang juga itu nanti Mbah. Kalau sudah melebar ke seluruh dunia harus ada pilihan, dan tentunya pastinya bangsa kalian akan bersama dengan kami. Gitu. Ya, pastinya akan berjuang bersama kami jika memang tidak ada pilihan untuk berdamai lagi. Kalau pertempuran itu kan dengan senjata yang canggih ya Mbah ya. Kalau di Timur Tengah itu. Nah Indonesia bagaimana ini? Tidak perlu khawatir, karena senjata yang paling canggih adalah doa-doa dari kalian yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang murni dan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah senjata yang paling utama yang tidak akan dapat dikalahkan oleh senjata apapun, apalagi senjata yang dimiliki oleh bangsa-bangsa kalian itu tidak ada apa-apanya. Iya. Bila doa kalian terdengar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun saja maka akan dengan sangat mudah dihancurkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk saat ini ada nggak Mbak dampaknya dengan ke negara Indonesia dari perang itu? Pasti ada. Walaupun perang ini belum menyeluruh, tetap pasti akan ada. Apakah perang juga itu akan merupakan salah satu tanda dari kemunculannya Imam Mahdi? Ya, apabila perang ini memang sudah melebar, maka beliau pun mau tidak mau nantinya akan terjun langsung memimpin pertempuran ini. Maka kalian, bagi umat muslim khususnya, di mana saja kalian berada, persiapkan diri kalian untuk menghadapi pertempuran yang dahsyat ke depan, dengan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena senjata utama bagi kita yaitu doa. Doa itulah senjata pamungkas kita. Biarpun di kalangan kalian mereka memiliki senjata-senjata yang canggih menurut kalian, tapi senjata itu tidak akan dapat mengalahkan
doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gemuruh takbir penuh dengan kesucian dan kemurnian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dapat menghancurkan suatu bangsa, suatu negara tertentu. Itu sangat dahsyat sekali kekuatan cahaya yang dimiliki oleh umat Islam sejati, sangat dahsyat sekali. Kami pernah melihat sebelumnya beberapa tahun yang lalu, tatkala terjadinya pertempuran habis-habisan antara Zionis Israel dengan Palestina itu, kami benar-benar takjub dengan cahaya-cahaya yang dipancarkan oleh manusia sejati itu. Kami dibuat tidak berdaya. Kami hanya bisa terpukau melihat cahaya yang begitu dahsyatnya berkelebatan. Apakah itu? Malaikat apa ya? Ya, dari golongan cahaya-cahaya itu yang merupakan pancaran-pancaran doa dan zikir-zikir yang dikumandangkan oleh kalian. Zikir-zikir yang penuh dengan kemurnian kesucian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kami saat itu memiliki senjata, tapi kami hanya bisa melihat terpukau saja dengan besarnya cahaya dan pancaran cahaya yang berdatangan itu. Sungguh kuat sekali. Seolah-olah senjata yang kami miliki itu tidak ada apa-apanya. Maka kami pun berjuang penuh dengan keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditunjukkan kepada kami saat itu, sehingga sampai hari ini kami tidak akan gentar seberapapun hebat musuh itu. Karena kami telah melihat, golongan kami telah melihat kedahsyatan dari pancaran-pancaran cahaya yang didatangkan oleh pihak muslim dari kalangan kalian sebagai manusia yang sangat dahsyat sekali, terutama oleh beliau sang pemimpin akhir zaman. Ya, mungkin ada pesan-pesan, Mbak. Ya, persiapkanlah diri kalian semuanya untuk menghadapi perang besar ke depan. Jika perang ini terjadi, perang yang besar, perang yang dahsyat, persiapkanlah diri kalian dengan gemuruh-gemuruh takbir dan zikir yang disucikan, yang dapat mengeluarkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dahsyat. Persiapkanlah. Hanya itulah senjata pamungkas kalian. Tidak perlu takut, tidak perlu gentar dengan senjata-senjata yang di kalangan kalian, yang kalian anggap canggih itu, yang kalian anggap mutakhir itu, karena sesungguhnya senjata-senjata yang canggih yang Allah berikan kepada kalian itu lebih dahsyat. Jangan takut, sucikanlah zikir kalian, takbir kalian, murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menciptakan cahaya-cahaya yang besar, yang dahsyat,
yang dapat meluluhlantahkan semua pihak musuh dengan mudah. Hanya dengan zikir suci dan takbir suci kalianlah kita akan dapat memenangkan pertempuran yang dahsyat nanti. Murnikanlah zikir dan takbir kalian, sucikan, itu saja pesan saya. Karena itu adalah senjata utama yang akan dapat menghancurkan dari pihak musuh, sebesar apapun musuh. Padahal dia yang dimaksud zikir suci dan takbir suci itu yang bagaimana, Mas? Zikir, zikrullah mengingat Allah, dan takbir mengagungkan Allah tanpa ada dasar satu keinginan apapun, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir dan takbir itulah yang akan menciptakan senjata pamungkas, senjata yang dahsyat yang dapat menghancurkan berapapun besar musuh kita. Dan kami telah melihat itu. Dan kami yakin kita pasti akan menang. Karena kita memiliki zikir dan takbir yang suci itu, yang akan menjadikan senjata utama pemusnah bagi seluruh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi, Mas? Ya, nanti dulu ada pihak tidak senang. Allah, Allah. Ya, sudah. Yes, saya tidak bisa berlama-lama. Saya harus kembali bertugas untuk menjaga wilayah perbatasan yang saya jaga. Saya antara Lebanon dengan Palestina. Disitulah tempat saya. Ya, terima kasih. Saat ini sedang genting di sana. Oh gitu. Ya. Ya, terima kasih ya Mbak atas waktunya Sama-sama. dan informasinya, penjelasannya, dan bermanfaat buat kami semua. Dan selamat bertugas. Syukron kasih. Alaikum bil jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Ya, alhamdulillah ya. Acara meditasi barusan saja kita lakukan ya. Ya, tadi kita kedatangan sosok ya, kehadiran sosok Muslim ya dari Timur Tengah ya. Dari Timur Tengah ya, menceritakan ya. Jadi keadaan di sana itu bagaimana tadi ya. Kita telah menyimaknya ya. Kita telah sama-sama menyimaknya ya. Ya ternyata pertempuran memang ya
informasi dari sosok goib tadi ya semakin lebar, semakin meluas seperti itu. Ya, kita tentunya tidak menginginkan peperangan. Ya, buat apa? Gitu kan. Tapi kalau terjadi, ya apa boleh buat. Ya, kalau sampai terjadi, ya kalau melebar sampai mendunia, ya tentunya kita harus mau nggak mau harus memilih ya, harus ada pilihan ya, tidak bisa netral seperti itu kalau sudah mendunia gitu. Tapi kan ya kita pun ya dapat ya informasi di media massa, di media sosial, silakan di situ ya, itu ya informasi tersebut itu kemungkinan besar akan mengancam perang dunia ketiga ya, karena seluruh dunia itu sudah merasa geram atas tindakan yang dilakukan Israel itu ya, di seluruh dunia gitu kan ya. Pemimpin dunia itu berkeinginan ya sudah damai saja seperti itu, apa susahnya kan seperti itu. Tapi kan pihak Israel ya tidak mau berdamai seperti itu ya, akhirnya semuanya geram. Makanya di sini ya kemungkinan besar, bukan kemungkinan kecil lagi. Nah kita tentunya ya waspada ya, artinya kita sedia payung sebelum hujan. Kita persiapkan diri kita ya untuk menghadapi ya konflik-konflik yang semakin besar yang tentu saja kita tidak menginginkannya ya. Apa yang perlu kita persiapkan yaitu zahir dan batin kita persiapkan, mental kita, iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tingkatkan lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Koim tadi ya. Jadi ibadah kita itu disucikan lagi ya, dimurnikan lagi ya, diikhlaskan untuk melahirkan ya cahaya-cahaya ya gitu. Karena itulah senjata utama ya, bagi kita ya, bagi umat Islam. Al-du'a'u silahul mu'minin, senjata itu, doa itu adalah senjata bagi umat Islam. Baiklah ya, apa yang kami persembahkan ya dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.